Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya, Alfian dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur. Jadi hari ini saya akan mencoba untuk login dan mengisi laporan SITKO atau Sistem Informasi Terpadu Kesehatan Kerja dan Olahraga buat Puskesmas ya, terutama di Puskesmas Kabupaten Cianjur ya. Kita ada 47 puskesmas, alhamdulillah semuanya sudah mendapatkan username dan passwordnya ya, sudah dikirimkan melalui grup, juga sudah diinformasikan kepada para petugasnya ya. Oke, sebelum lanjut jangan lupa subscribe ya, subscribe dulu biar banyak aja subscribernya ya. Oke, nanti sekarang kita akan coba aja di sini. Kita akan buka ke salah satu email atau akun puskesmasnya. Saya di sini akan mencoba masuk ke Puskesmas Agrabinta ya. Kita coba masuk ke sini. Oke. Passwordnya saya masukin ya. Untuk puskesmas lain nanti bisa minta aja passwordnya ya ke pengurus kabupatennya. Nah oke, jadi tampilan di sini tuh ada dashboard ya. Di dashboard ini ada selamat datang Puskesmas Agrabinta. Oke, karena kan kita kan di sini masuknya ke Puskesmas Agrabinta. Nah di sini tuh ada level ya, ada levelnya. Di sini ada level belum memenuhi untuk leveling kesehatan kerja dan belum memenuhi leveling kesehatan olahraga. Nah, jadi indikatornya itu kita itu minimal level 1 ya, level 1 minimal. Nah, nanti di kerjanya juga sama level 1, levelnya juga minimal level 1 ya. Nah, kita di sini ada perencanaannya. Kita bahas untuk kesehatan kerja dulu. Nah, di sini ada perencanaannya, ada apa sih variabelnya, perencanaannya ya atau tidak. Nanti ini diusahakan nih semua jawabannya ya ya. Ini ada ketiga internal, variabelnya SOP-nya apa, ada pertendikasi, bla 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 bla, nanti bisa dilihat sendiri ya. Nah, nanti juga di sini yang kesehatan olahraga ada juga variabelnya di sini statusnya. Ini diusahakan statusnya ya, biar levelnya naik. Oke, ada internal, ada eksternal, seperti apa nanti kita bahas di bawah. Nah, di sini nanti apabila kita memasukkan nama Posukaka ya, di sini nanti ada masukin contoh misalkan di Agrabinta ada satu Posukaka, nanti otomatis nanti jumlahnya itu akan 1 ya. Kalau punya 2 ya 2, kalau punya 3 ya 3 gitu ya. Nah, nanti ini ada grafik diagnosa PAK ya. PAK itu penyakit akibat kerja ya. Jadi nanti diagnosa seperti apa nanti di sini, ini mungkin Puskesmas sudah melaporkan ya. Sudah melaporkan nih, ternyata ada sebagian penyakit akibat paru ya, akibat kerjanya itu ada 4 ya diagnosanya. Ada ini juga ada sama, ini sudah diisi ya. Nah, di sini juga Puskesmas Agrabinta sudah membentuk kelompok bina olahraga. Nah, ini ya belum ada ya. Ini belum melaksanakan kebugaran internal. Siapa internal itu? Bisa juga petugas Puskesmas ya. Bisa sama kampusnya, KTU-nya, bidannya, pokoknya yang ada di Puskesmas ini belum melakukan. Nah, kita lanjut ya. Nah, di sini ada di lampirannya di sini profil Puskesmas. Nah, sini silahkan nanti teman-teman isi sesuai dengan apa? Sesuai dengan di lapangannya. Di sini ditulis jumlah penduduk 500, 500-nya berarti 200. Nah, ini apakah Puskesmas membina calon jemaah haji? Nah, kalaupun misalkan ada 1, tetap aja ya, gitu ya. Jadi kalaupun ini dicentang tidak, nanti di kesehatan olahraganya itu nggak akan muncul pembinaan hajinya gitu kan. Walaupun 1 tetap aja ya gitu ya. Apakah memiliki peta wilayah kerja? Ya. Nah, ya. Apakah memiliki peta wilayah risiko penyakit? Nah, ini harusnya punya. Kita isi aja ya di sini ya. Nah, kita save. Nah, ini udah ya, ini profilnya sudah masuk. Nah, sekarang kita akan mencoba masuk ke laporan kesehatan kerja. Kita kerja di sini.
Nah, itu ada dua variabel ya. Ada kerja internal dan kerja eksternal. Untuk internal kita klik. Nah, sini ya. Ini kan data kesehatannya itu tahun 2020 ya. Nah, kita kan sekarang masuk ke 2021. Nah, berarti kita otomatis harus tambah ya. Kita tambah atau edit ya data kesehatan internal, kita klik di sini. Nah, kita buat tahun 2021, kita klik lanjutkan. Nah, di sini tuh harusnya tuh Puskesmas mempunyai perencanaan. Berarti adanya perencanaan kegiatan kesehatan kerja internal dan eksternal di Puskesmas yang tercantum dalam dokumen rencana usulan kegiatan atau RUK dan dibahas dalam mini karya dalam pelaksanaan kegiatan. Ini harusnya Puskesmas punya RUK wajib ya kita isi ya. Karena kalau ini nggak diisi ya, otomatis nanti levelnya tidak akan naik. Nah, di sini silakan ya, ini untuk SDM-nya ya. Silakan berikan tanda centang jika telah memenuhi atau telah melakukan. Nah, ini pasti kan kalau petugas pasti ada ya. Nah, petugasnya pasti ada di sini. Contohnya saya misalkan sebagai petugas di Puskesmas Agrabinta. Berarti ini klik ya. Apakah petugas terlatih kesehatan kerja? Kalau ya jawab ya, ya tidak, jawab tidak. Adanya tenaga jabatan profesional pembimbingan. Nah, ini satu orang japung. Di sana ada nggak Puskesmas nih yang japungnya? Kalau misalkan nggak ada, ya berarti dijawab tidak. Nah, ini dokternya terlatih nggak di sana? Misalkan, oh saya terlatih nih, dokternya klik terlatih gitu ya. Kalaupun tidak ya jangan diklik. Nah, dikatakan ini terlatih ya dokternya. Nanti kita akan cross check lagi ke Puskesmas. Nah, nanti pelaksanaan K3 di Puskesmas. Nah, ini ya. Silahkan berikan tanda centang jika telah memenuhi atau telah melakukan. Misalkan kita nih Puskesmas itu sudah memberikan imunisasi hepatitis B pada petugas. Oh, ini udah, kita klik. Ada juga deteksi dini PTM ya, dan PM, KAK bagi petugasnya. Misalkan pemeriksaan apa namanya, yang di tes darah itu gula darah kayak gitu ya. Katakan kita sudah. Terus mempunyai SOP tentang ketiga, oh ada, klik gitu ya. Ternyata membuat juga nih identifikasi bahaya dan risiko di Puskesmas. Kita klik. Ada jalur dan tanda evakuasi. Ya, biasanya suka ada nih yang kalau sudah akreditasi ya. Ini kita klik. Tersedianya APAR, alat pemadam piringan ya, yang masih berlaku. Biasanya katakanlah adalah ya. Terus pernah melakukan simulasi, biasanya dengan damkar ya. Simulasi dikatakan ini pernah, kita checklist pernah. Nah, tersedia, yang selanjutnya ya, tersedia dan mampu menggunakan APD. Mohon diupdate setiap akhir bulan periode. Nah, jika periode sudah terlewati, maka tidak bisa diceklis kembali. Nah, apabila misalkan sudah menggunakan nih, misalkannya, dan mampu, oh bisa nih, ternyata kita sudah pelatihan nih di sana. Sekarang kan bulan Mei ya, dikatakan setiap bulan itu kita pernah nih, apa namanya, sudah mampu menggunakan, minimal bisa, cek saja ini setiap bulannya checklist. Ini ya, kamu sampai Mei. Nah, terus ini sudah ya, ini yang pelaksanaan kategori Puskesmas. Nah, selanjutnya jumlah pekerja yang dilayani. Contoh, misalkan di Puskesmas itu ada yang sakit itu misalkan ini di bulan ini ya, di bulan sampai dengan bulan Mei. Misalkan yang dilayani ada berapa sih? Contohnya misalkan ada 25 nih sampai dengan bulan ini. Berarti yang dilayani kita klik 25 aja, kita save, simpan. Nah, otomatis ini ada kan nih yang kesehatan internal. Nah, apabila kita mau mengedit lagi, kita klik edit di sini. Nah, misalkan ini ternyata pas diedit itu jumlahnya nambah jadi 30. Klik 30. Save lagi. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini bisa diedit yang ini. Ini ya. Kalaupun misalkan bertambah, tinggal klik. Contoh nih, misalkan di sini tuh nanti bulan Juni kita tahu Juni, klik Juni lagi. Ternyata misalkan di sini ada nih ternyata ada fungsional, klik ya gitu ya, ada uang berapa. Jadi ini selama periode apa 2021 ini bisa diedit.
Dan ini internal ya. Kita masuk ke kesehatan kerja yang eksternal. Nih ya. Nah, di sini ada PAK, ada pendataan tempat kerja sama data pos UKK. Kita coba isi yang pelayanan penyakit akibat kerja. Nah, di sini kan laporan itu kelihatan nih yang sudah laporan ini Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Tapi kan baru sampai 2020. Nah, sisanya kemana? Nggak tahu nih. Nanti kita akan cross check ya ke Puskesmas. Nah, sekarang kita tambah aja nih. Kita laporannya itu dikatakan bulan harusnya Januari ngisi ya. Januari ngisi. Nah, kita coba di Januari aja. Kita lanjutkan. Nah, di sini tuh ada penyakit akibat kerja. Nah, di sini tuh misalkan ada satu orang nih misalkan datang nih ke puskesmas yang bisa menentukan penyakit akibat kerja itu dokter ya. Dokter. Misalkan kita bilang, oh ternyata dia itu pasiennya itu misalkan TB paru nih akibat kerja. Misalkan contohnya ada satu orang misalkannya atau 2 orang lah, katakan 2 orang. Nah, ternyata diduga itu dari 2 orang itu ternyata diduganya itu ada satu orang yang ternyata akibat kerja. Berarti satu orang. Kalaupun dua-duanya isi 2. Ada kali yang dirujuk. Oh nggak ada, berarti tinggal diisi 0. Nah, ternyata ada lagi nih pasien yang lain penyakitnya di luar TB paru. Bagaimana caranya? Kita klik yang tanda plus ini nih. Ini kita klik ya. Kita klik. Nah, yang kedua penyakit apa? Misalkan dia itu penyakitnya jadi punggung nih. Bahwa sudah akibat kerja dokter ada berapa orang? Ada 2 orang yang penyakit akibat kerja yang ini ya. Ternyata terduga PAK. Ternyata dua-duanya PAK ya. Nah, ada rujukan enggak? Ini ya. Nah, sama kalaupun misalkan nanti masih ada nih penyakit yang lain, kita tinggal tambah, kita tinggal cari penyakitnya. Nah, ini kan ada COVID nih. COVID yang terbaru nih, yang lagi ramai ya. Mudah-mudahan cepat berlalu ini. Misalkan ini COVID-19. Nah, ternyata dia itu di tempat kerjanya itu misalkan ada yang positif. Karena dia itu benar-benar karena di kerjaan nih, gitu kan. Ada satu orang nih. Kita isi lagi. Terduganya, oh benar nih ternyata dia itu satu orangnya itu ternyata dari COVID, dari perkantoran, gitu ya. Klik satu orang. Nah, dirujuk ke rumah sakit atau ini nanti bisa diisi 1. Nanti kita tinggal save aja. Misalkan cuma ada 3 nih dalam di bulan Januari itu. Nah, sebelum di save, nah ini ada juga kecelakaan akibat kerja. Tadi kan penyakit ya, sekarang kecelakaan. Nah, sama. Misalkan dalam bulan Januari, tadi kan kita ngisi Januari ya. Misalkan di Januari itu ada 10 orang kecelakaan kerja. Contoh misalkan dia itu lagi kerja di tempat pemotongan jagal, dianya kejagal misalkan, atau tangannya putus misalkan, itu bisa gitu ya jumlahnya. Nah, dari 10 itu ternyata ada berapa orang nih yang terduga kecelakaan kerja, ternyata semuanya karena akibat kerja. Nah, di sini tuh ada jumlah yang dirujuk. Misal dari 10 itu di puskesmas ada 2 atau 5 orang misalkan dirujuk lah ke rumah sakit. Nah, dari sini ada yang meninggal ternyata, yang tadi dijaga kepencitnya 1 orang. Contoh misalkan masukinnya 1 orang, tinggal kita save, data tersimpan. Nah, kita udah disimpan nih, ini bulan Januari ya. Nah, otomatis nanti akan masuk di sini bulan Januari tahun 2021. Kita bikin lagi laporan, tambah lagi. Bulan apa yang laporan? Februari. Lanjutkan lagi. Seperti tadi, ini pengisiannya. Otomatis nanti akan ada juga di sini bulan, oh ini Januari lagi, salah ini harusnya Februari. Salah klik ya, maaf ya. Ini tadi kita edit aja ini. Ini tuh, oh ini Januari, maaf. Berarti yang, oh ini masih Februari tadi. Nah ini di sini. Ini tinggal, misalkan tadi udah ngisi, ternyata belum diedit, tinggal klik yang gambar pensil, edit lagi. Di sini kita tambah-tambah. Ini ya, bagi caranya ya. Jadi nanti kelihatan nih Januari 2021, Februari 2021, nanti sampai dengan bulan
Mei ya. Nanti kita akan isi sampai dengan bulan Mei. Nah, yang selanjutnya itu pendataan tempat kerja. Nah, ini pendataan tempat kerja. Nah, berarti ini kan Puskesmas Agrabinta nih sudah mengisi nih. Kita lihat ya, ini kapan ini. Berarti ini tuh ngisinya kayaknya 2020 ya. Oke lah. Kita misalkan ini di tahun 2020 Puskesmas Agrabinta sudah didata nih. Sekarang mau nambah lagi, bagaimana cara tinggal klik tambah. Klik tambah nama tempat kerja. Misalkan di sana tuh ada kantor kecamatan. Misalkannya nama tempat kerja kantor kecamatan. Contohnya ya, kantor kecamatan. Nah, kita data alamatnya di mana? Agrabinta aja ya misalkan. Agrabinta klik di sini. Ini ya, aduh internetnya. Nah, contoh di sini aja ya, Agrabinta. Nah, nanti di sini tuh ada jenis tempat kerja. Nah, kita pilih. Di sini tuh banyak nih jenis tempat kerjaan. Jadi kita itu bisa memasukkan perkantoran, instansi pemerintah, perdagangan atau pasar, pelayanan kesehatan, jasa lainnya, terminal, makanan, minuman, buah tekstil. Nah, ini ya. Ini bisa nih. Jadi kantornya itu kalau bisa semua kantor atau semua fasilitas yang ada pekerjaannya kita data di sini. Oke, contoh ini tadi ya kita instansi pemerintahan ya. Karena kan kecamatan di instansi pemerintahan ya. Nah, misalkan di instansi pemerintahan itu di sana itu ada pekerjanya misalkan 35 orang. Ya, cuma semua pekerja nih. Di sini dari 35 itu perempuannya ada 15 misal ya. Nah, ternyata di sana itu apa sih upaya yang sudah dilaksanakan gitu kan. Kita lihat nanti di sana apakah dia melaksanakan 5R ya. 5R itu rapi, bersih, rajin, ringkas, dan rawat. Ini kalaupun misalkan sudah dilaksanakan dijamin kantornya bersih. Dikatakanlah oke lah ini misalkan ya. Nah, ternyata di sana itu ada peningkatan pengetahuan tentang kesehatan. Ada banner, ada poster misalkan oh ini ada nih misalkan cara cuci tangan. Bisa kan masuk sini ya. Terus ini ada pelayanan kesehatan reproduksi tempat kerja. Ada nggak di sana? Oh nggak ada, jangan di checklist. Ada nggak di sini ruangan ASI? Jarang. Jarang kita mata saya belum tahu ya. Kalau kecepatan lain nggak tahu. Jaga bintas saya perasaan nggak ada ya. Nah, di sini selanjutnya ada penerapan germas di tempat kerja. Nah, ini yang paling susah ini. Kawasan tanpa rokok hanya di puskesmas dan di dinkes pasti di kantor tidak merokok. Yakin, kecuali susu rumputan. Ya, pasti ada ini. Kalaupun misalkan nggak ada, germasnya misalkan kawasan tanpa rokoknya ada misalkan. Ditulis di tempat kawasan tanpa rokok. Ada salah satunya, bisa masuk. Kalaupun misalkan nggak ada, ya jangan gitu kan. Terus ada nggak gizi pekerjaannya? Misalkan dikasih makanan bergizi setiap hari, misalkan setiap minggu, misalkan gitu ya. Kalaupun ada silahkan checklist. Nah, selanjutnya melaksanakan upaya preventif di tempat kerja seperti apa? Misalkan dia tuh menerapkan nih manajemen K3-nya, oh diterapin. Misalkan cara duduk yang ergonomi gimana, gitu ya. Nah, ini ada identifikasi bahaya tempat kerja. Ada nggak di sana? Oh, ternyata ada. Klik. Yang selanjutnya ada penyediaan alat pelindung diri atau APD. Minimal ada helm. Itu ya, tapi udah jarang sih. Tapi ya tergantung nanti dicek di kantornya. Terus ada pemeriksaan kesehatan berkala. Dikatakan ada nih, suka ke puskesmas. Bisa diklik. Nah, ini ada pemeriksaan kebugaran jasmani. Ada nggak? Biasanya kan puskesmas suka melaksanakan kebugarannya minimal di puskesmasnya gitu kan. Kalau misalkan bisa ke yang lain, maka silahkan. Dan lain-lain. Nah, selanjutnya ini yang pertanyaan terakhir. Apakah sudah melaksanakan GP2SP? Oh, belum. Tidak. Nah, setelah ini gimana? Tinggal kita save. Klik save. Data tersimpan. Nah, otomatis nanti di sini udah ada data pendataan tempat kerja. Berarti ada 2. Dan selanjutnya, kalau misalnya di sana ada
tempat kerjaan ada 20 misalkan 20 tempat kerja, berarti kita harus mengisi 20-20-nya gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke data pos UKK. Nah, di sini ini data pos UKK ya. Nah, untuk pos UKK di sini ini kan baru kosongnya, belum ada nih. Kita coba tambah aja ya. Kita masuk tambah di sini. Nah, misalkan di sini tuh ada pos UKK tentang pembuatan misalkan sapu. Pembuatan sapu ijuk ya, atau sapu buat ya, buat sapu mah ya, bukan buat nyisiran gitu ya. Jadi misalkan kita bikin sapu misalkan ya. Nama pos UKK-nya itu misalkan Berkah Mandiri. Nah, misalkan ya. Berkah Mandiri. Nah, gini ya. Ini di mana nih kecamatannya? Ini kan tadi kan kita ngisi di Kecamatan Agrabinta ya. Kita klik Agrabinta. Nah, ini ya. Alamatnya di mana? Misalkan Agrabintanya di kampung apa gitu ya. Ini silakan nanti di sini hanya contoh aja. Ini peta lokasinya mana ya? Udah anggap aja di situ ya. Yang penting latitude dan longitude-nya terisi gitu ya. Nah, selanjutnya ini ada sektor jenis usaha. Misalkan, tadi kan kalaupun misalkan posisinya tukang sapu nih, pasti ada di UMKM gitu ya. UMKM di situ kan ada nelayan, ada pertanian, ada lainnya gitu. Tinggal pilih aja nanti sesuai dengan lokasi yang ada. Contoh misalnya UMKM nih. Nah, jumlah anggotanya berapa? Di permen nomor 100 itu kan minimal tuh 100 minimal tuh berapa? 10 orang ya. 10 orang. Nah, 10 orang misalkan di sini dikatakanlah ada 20 orang nih pekerjaannya. Nah, jumlah kader itu harus 10% dari jumlah anggota. Berarti ada 2 orang. Gitu ya. Maaf, mohon koreksi ya kalau misalkan nanti ada salah. Nah, selanjutnya di sini ada potensi resiko kesehatan di tempat kerja yang paling dominan. Nah, kita lihat nih di sana biasanya tuh di tempat buatan sapu kan kebanyakan duduk ya. Biasanya kebanyakan duduk gitu. Kalau duduk kan berarti maksudnya ke ergonomi ya. Kalau duduknya nggak enak, duduknya nggak benar, bisa sirosis apa sih yang kayak es gitu. Itu lah pokoknya ergonomi misalkannya, atau fisika misalkan bisa kimia. Tapi kan kalau kimia nggak mungkin ya. Sapu bikin bahan kimia gitu ya. Contohlah kita ergonomi aja masalahnya. Nah, itu dilakukan pembinaan pos UKK nggak nih sama puskesmasnya? Oh iya Pak, saya suka melaksanakan pembinaan. Ya, berarti gitu ya. Jadi jangan sampai udah dibentuk tapi nggak dibina. Nanti akan binasa sendiri ya. Tukcing, dibentuk cicing kalau kata orang Sunda bilang ya. Nah, ini katakan kapan sih pembentukannya? Oh, ini udah 2020 Pak misalkan. Kita masuk aja 2020. Setelah itu kita klik save, data tersimpan. Nah, otomatis nanti di sini akan ada jumlah pos UKK-nya. Di sini ada berapa gitu ya. Nah, sekarang barusan oke lah itu kita sudah mengisi laporan kesehatan kerja. Nah, kita pengen lihat nih levelingnya seperti apa. Kita klik aja dashboard di sini. Klik. Nah, ternyata di Puskesmas Agrabinta sekarang levelnya sudah masuk ke level 2. Berarti ini Puskesmas sudah melakukan kesehatan kerja. Gitu ya. Nah, Pak kok saya udah ngisi laporan tapi belum naik level. Ternyata itu di statusnya itu masih ada yang tidak gitu ya. Kalau misalkan ini kata istilahnya kita ada satu aja misalkan, pasti bakal nggak naik level gitu kan. Jadi minimal kita ngisi ada-ada aja gitu kan, ada aja gitu ya. Kalaupun nggak ada ya harus ada. Nanti kalaupun misalkan gitu levelnya akan naik ke level 2. Nah ini kenapa kesan olahraga belum memenuhi? Ya kan belum ngisi. Oh iya. Nah, sekarang kita coba isi ya. Sekarang kita coba isi satu-satu ya. Misalkan kita internal masukin atau enggak gitu ya. Nah, selanjutnya kita langsung ke laporan ke olahraga ya. Nah, gampang nih, tinggal diklik kesehatan olahraga, klik aja. Nah, biasanya itu kalau petugas kesehatan kerja olahraga itu di Kabupaten Cianjur ada yang satu orang pegang program kesehatan kerja dan olahraga itu satu orang. Ada juga yang 2 orang, 1 orang kesehatan kerja, 1 orang olahraga gitu kan. Itu tergantung dari kebijakan kampus sih.
Kalau kami di kabupaten yang penting mah lapannya masuk itu aja lah. Itu ya. Nah, kita masuk ke kesehatan olahraga. Di sini ada kesehatan olahraga internal. Kita klik. Nah, ini Puskesmas itu baru mengisi Februari dan Januari tahun 2020. Kita masukin lagi di sini. Tambah edit. Nah, kita masuknya ke bulan Januari dulu. Saya harapkan setiap bulan harus mengisi laporan. Kalau nggak bisa online, kita juga ada offline-nya ya. Offline sudah saya sharekan di grup. Atau mungkin nanti bisa saya masukkan di link deskripsi ya. Jangan lupa juga subscribe-nya ya. Promosi bos. Oke, lanjutkan ya. Kita lanjut. Nah, di sini tuh ada perencanaan terkait kesehatan olahraga. Ya, misalkan di sana mempunyai ini perencanaan ada dibahas pada pertemuan nih untuk RUK-nya. Oh, ada apa? Ada bikin. Klik ya. Terus nanti ada juga ke implementasi kesehatan olahraga di Puskesmas ini internal ya. Jadi yang di Puskesmas dilaksanakan di Puskesmas. Nah, contoh nih yang pertama nih peragangan ya. Peragangan itu adalah kegiatan yang dilakukan di antara waktu kerja untuk menghilangkan kelelahan, kebosanan, dan meningkatkan konsentrasi bekerja. Jadi peragangan itu dari jam 10 dan jam 14, jam 2 siang ya peregangan. Jadi biar nggak bosan. Kalau nggak bosan mau mending main. Ya, janganlah kan lagi kerja. Oke, kita rentangnya berapa kali nih dalam sehari? Atau berapa kali dalam seminggu? Atau berapa kali dalam sebulan? Atau tidak pernah melakukan? Silakan nanti diisi. Dikatakan ini puskesmasnya rajin nih. Sehari 2 kali. Tadi yang jam 10 dan jam 2 gitu kan. Jadi pas jam 10 kerja peregangan, sebelum pulang kita pegang lagi. Jadi pas pulang terbosan ya. Nah, kita dikatakan sehari 2 kali klik. Nah, berapa nih jumlah pesertanya gitu kan. Ternyata yang mengikuti itu ada 15 peserta. Mungkin sebagian WFH atau apa ya. Berapa total pegawainya? Contoh ada 45 orang. Ini mau PNS, mau TKS, mau OB, satpam bisa masuk ya, karena kan pegawai puskesmas itu sendiri. Nah, di sini yang kedua ada senam bersama minimal 1 minggu sekali. Minimal 1 minggu sekali. Melakukan nggak? Oh, saya melakukan, Pak. Misalkan sebulan sekali, misalkan. Klik sebulan sekali. Yang penting melakukan. Berapa orang nih? Biasanya ibu-ibu ya yang mengikuti. Contoh ada 10 orang. Jarang bapak-bapak ikut senam ada. Nah, di sini ada selanjutnya pembinaan kebugaran jasmani bagi pegawai puskesmas ya. Nah, mohon maaf ya nih, lagi malam-malam nih ngerekamnya, biar nggak bising. Oke, lanjut. Nah, kita melakukan pembinaan kebugaran jasmani bagi pegawai puskesmas nih, yang ingat bagi pegawai puskesmas. Nah, dikatakan itu kita kan tadi di sana tuh ada 45 orang jumlah pesertanya. Nah, di sini ada pengukuran 1 kali, pengukuran 2 kali, 3 kali, dan 4 kali. Nah, misalkan kita itu pernah melakukan 1 kali. 1 kali nih, kita kan masih bulan Januari ya, ini masih yang internal ya. Kita misalkan, kita pernah melakukan pengukuran jasmani nih sama pas hari pertama itu misalkan di sana itu dari 45 puskesmas yang mengikutinya itu 30 orang misalkan. 30 orang. Karena kan yang pengukuran 2 kali belum. Nanti saya mau melakukan pengukuran lagi di bulan misalkan Mei misalkan. Yang ketiga misalkan di bulan Agustus misalkan. Nah, yang keempatnya dari di bulan Desember. Jadi 1 bulan itu melakukan 4 kali kebugaran misal. Ini dikatakan kita 1 kali ya. Nah, di sini tuh nanti di bawah ada analisis hasil kebugaran pegawai dengan produktivitas atau absen atau outputnya ya. Jadi dari 30 orang itu, ini kan tadi kan pengukuran 1 kali ya. Misalkan dari 30 orang itu kurang sekalinya ada 5 orang misalkan. Nah, dan yang kurang itu ada ternyata banyak yang kurang nih, ada 15 orang. Nah, yang cukup misalkan ada
Ini 15 tambah 5, 20. Misalkan ini 5 lagi ya. 5 lagi. Yang baiknya ternyata banyak di sana. Ada, misalkan ada 5 lagi. Yang baiknya ada 5 lagi. Nah, total 30. Jadi tinggal dijumlah ini. Sebentar. Nah, ini ya, ini 5 lagi ya. Tinggal itu dijumlah. Ini 20, 15, 20. Oh, ini kebanyakan ya. Misalkan ini ternyata yang baik sekalinya 0. Gitu ya. Berarti 15, 20, 30 ya. Udah 30 orang nih. Aduh, terus matematika nih. Oke, jadi udah 30 orang ya. Jadi ada yang kurang sekalinya 5. Yang kurangnya 15 orang. Misalkan cukup 5, baik 5, dan bersekali misalkan 0. Totalnya semua harus 30. Oke, ini udah terisi semua ya. Tinggal kita save. Data tersimpan. Nah, kita masuk lagi ke gini ya, internal ya. Nah, di sini kan ada masuk nih Januari nih. Nah, ini ya. Nanti kita Februari masuk lagi Februari di sini. Sama kayak tadi. Ini bulan Februari. Lanjutkan misalkan. Ini pasti ada kan RUK terus-terusan kan dalam setahun. Nah, di sini ini masih ini gak kebugaran gak? Nah, di sini silakan diisi lagi ini. Seperti yang tadi bulan Januari. Kalau ini misalkan di bulan Mei itu Februari nggak melaksanakan kebugaran, jangan diisi, udah kosong aja. Jadi ini diisi setiap puskesmas melaksanakan kebugaran. Nah, perusahaan kan kita mengisi ini ya, mengisi internal ya. Coba kita lihat dashboard. Nah, ini udah diisi nih, udah ada gitu kan. Tapi ini belum memenuhi karena kan yang bawahnya belum mengisi, ya. Ini ya. Nah, kita coba mengisi lagi yang ke kesehatan olahraga yang eksternal. Nah, ini kita masuk lagi ke tambah atau edit data. Ini kita masuk ke Januari 2021 ya. Kita lanjutkan. Nah, ini ada pembinaan kelompok olahraga masyarakat. Seperti apa? Kita coba tambah dulu di sini ya. Nanti tapi sebelumnya kita lihat dulu nih ada kelompok olahraga masyarakat, ada ibu hamil, ada lansia, ada sekolah, ada jemaah haji, ada ASN tingkat kecamatan. Jadi ini wajib diisi semuanya kalau ada datanya. Ini ya, kita coba dulu di kelompok olahraga masyarakat. Kita coba tambah. Nah, di sini tuh ada berapa kelompok nih masyarakat. Misal, kelompok olahraga badminton, kelompok olahraga voli, sepak bola, misalkan di sana ada kelompoknya gitu ya. Dikatakan di sini ada nih kelompoknya itu kelompok olahraga futsal dan badminton misalkan. Berarti ada ini ya, berarti yang total kelompok olahraga ya di sini ya. Berarti ada 2 di sini. Ya, 2 misalkan. Nah, dari 2 ini tuh ada berapa sih misalkan yang dibina ini ya. Yang dibina berapa? Oh, dua-duanya dibina gitu ya. Nah, jenis apa aja? Tadi itu misalkan badminton dan futsal ya. Ya, futsal aja, futsal contohnya. Nah, gini ya. Nah, berapa sih anggota kelompoknya? 2 itu. Ada misalkan 50 anggota. Misal, ini contoh aja nanti di lapangan seperti apa mangga ya. Nah, kita save. Nah, di sini ternyata ada nih kelompok yang dibina apa aja. Badminton dan futsal. Ada 2 kelompok ya. Nah, ini yang dibinanya ada 50 orang. Nah, apabila misalkan ada lagi kelompok yang lain, silahkan nanti diisi di sini ya. Kita kesini lagi, maaf. Nah, sekarang misalkan kita masuk lagi ke yang ibu hamil. Nah, biasanya di sana tuh ada nih kelompok ibu hamil. Misalkan senam hamil, lomba lari hamil, ada nggak ya? Nah, ada lah. Gitu ya. Intinya untuk program KIA, misalkan ada nih di sana tuh ada kelompok ibu hamil, ada misalkan ada 3 kelompok, berapa orang pesertanya? Ada misalkan 15 orang, misalkan. Oke, kita save. Nah, otomatis nanti ada di sini ya. Nah, sebelum mengisi yang ke lansia, kita cek dulu di dashboard nih. Nah,
ternyata segini tuh belum bisa memenuhi syarat. Jadi harus diisi semuanya, gitu ya. Coba nanti kita isi lagi ke sini. Nah, kita di Januari ya. Nah, ini. Nah, ini ibu hamil sudah diisi ya. Nah, sekarang lansia. Ada nggak nih pembinaan senam buat lansia? Oh, ada Pak. Satu. Aja isi satu. Berapa orang? Cuma 5 orang lansianya. Udah pada meninggal misalkan. Nggak apa-apa. Save. Nah, kita lihat lagi sekarang. Nambah nggak responnya. Ini ya. Gitu kan. Jadi, apabila kita mengisi, ini kan ada variabelnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kalau kita mengisi 3, ini 3 ya, berarti nanti posisinya ini udah masuk ke level 1. Nah, kita coba lihat lagi di sini. Nah, ini ya. Misalkan ini sekolah nih. Ini adalah saya udah diisi ya, sekolah. Nah, di sana tuh misalkan di sekolah itu dengan program KAIA atau UKS ya. Jadi pernah nggak sih di sana melakukan kebugaran di tingkat SD? Oh belum Pak, jangan diisi, kosong aja berarti. Tingkat SMP belum, gitu ya. Tingkat SMA, oh pernah Pak, misalkan. Saya pernah melakukan kebugaran di tingkat SMA, misalkan. Nah, berapa orang yang diperiksa? 50, misal. Nah, dari jumlah yang melakukan, totalnya berapa? Yang periksanya semuanya 50, misalkan. Ternyata hasil periksanya itu kurang sekalinya ada 20. Misal, yang kurangnya ada 20 juga. Yang cukupnya ada 5. Yang baiknya ada 5. Nah, ini mah otomatis ngejumlah sendiri ininya ya. Yang tadi mah enggak. Oke. Jadi tinggal disamakan. Nah, tinggal save aja di sini. Save. Nah, sekolah udah nih jemaah haji. Nah, oh, di sana ada Pak jemaah haji 1 orang misalkan yang melakukan kebugaran. Nah, kita tambah. Nah, ini dimasukkan, bentar. Ini dimasukkan misalkan lokasinya di Agrabinta ya. Karena kan ini kan masih Agrabinta ya, Agrabinta misalkan. Alamatnya itu alamat pembinaannya di mana ya? Puskesmas kan. Nah, nanti tinggal diisi puskesmasnya. Ada berapa calon jemaah hajinya? Ada 1. Diukur nggak? Diukur Pak. Berapa kali? 1 kali. Nah, pengukuran minimal 2 kali. Nah, ini kan kita kan perlu sekali nih. Berarti dikatakan sekali aja dulu. Nah, hasilnya itu ternyata dia itu kurang. Klik kurang aja di sini. Katakan 1 ya. Nah, tinggal di save. Udah. Nah, satu lagi. Ini ada ASN tingkat kecamatan. Nah, kita melakukan nggak kebugaran di instansi misalkan ya, di kecamatan. Oh, saya udah Pak melakukan di Puskesmas. Kan itu Puskesmas masuk ya. Gitu kan. Pembinaan ASN tingkat kecamatan berarti ada Puskesmas, ada desa, ada misalkan apalah kantor kecamatannya, kantor apa gitu yang ASN, pendidikan misalkan ya. Masuk nih, ternyata di sini tuh saya masuknya ke kesehatan atau bisa juga ada perkebunan gitu ya. Kita udah melakukan di minimal puskesmas aja gitu kan. Lokasinya di mana? Agrabinta misalkan, ini lokasi puskesmas ya, Agra aja misalkan. Nah, berapa pesertanya? Tadi kan yang diukur itu kan ada 45 pegawai ya. Dari 45 tuh misalkan tadi itu berapa sih? Yang awal itu misalkan 30 ya, 30. Pengukurannya 1. Ini tadi kurang sekalinya 5 ya. Ini 15 misalkan ya. Ini misalkan 5. Ini juga 5. Nah, save aja. Nah, ini kan udah nih masuk nih ASN kecamatan. Oh Pak, saya juga melakukan lagi nih misalkan kebugaran di bulan nanti, di bulan masa Maret misalkan. Udah berarti nanti ngisinya tambahnya di bulan yang selanjutnya. Nah, coba kita lihat ke dashboard ya. Nah, ini sudah masuk ke level 1 ya.
Ini ya. Ini kenapa udah diisi semua, tapi kan ini kan nggak ngisi pembinaan anak sekolah ya, atau madrasah. Tapi tadi pada ngisi kannya yang anak apa? Yang SMA. Tapi kenapa nggak masuk ya? Kita coba lihat. Apa? Oke lah, kita abaikan saja. Nah, berarti seperti ini, berarti Puskesmas sudah melakukan pelaporan. Kayak gitu ya. Jadi caranya seperti itu. Jadi nanti teman-teman tinggal mengisi sesuai fakta di lapangan. Gampang sih sebenarnya mah gitu kan. Kita mau login di HP bisa, mau login di PC bisa. Kalaupun misalkan sinyalnya jelek, kita punya offline-nya gitu ya. Nah, di sini ada agenda kegiatan. Misalkan di sini kita tambah ya. Kita coba tambah agenda kegiatannya. Nah, terus maaf. Ini ya, kita tambah. Misalkan agenda kegiatan judulnya misalkan pemeriksaan kebugaran jasmani misalnya. Pemeriksaan kebugaran jasmani. Deskripsinya misalkan supaya biar pekerja sehat produktif misalkan ya. Ini mah contoh aja. Nah gini. Kapan nih mulainya? 1 Januari tanggal 2 ya. Sampai misalkan nanti akhir Desember. Nah, save aja. Nah, nanti kan otomatis akan ada kegiatannya. Tapi kok nggak masuk ya? Kalau kita abaikan. Nah, di sini ada nih hari ini. Kita lihat nih agendanya. Nah, misalkan, oh ini ada menunya nih. Misalkan di hari ini di bulan Mei, misalkan 2021 kita ada kegiatan kebugaran jemaah haji. Nah, oh ini mah semua ya. Berarti ini agenda kegiatan semua Jawa Barat atau mungkin se-Indonesia ya. Oke. Nah, jadi teman-teman gitu ya. Mudah-mudahan penjelasannya bisa dimengerti ya. Saya harapkan nanti pas di pertemuan minimal Puskesmas sudah login dan tahu dan mau mengisi laporan. Kalau masalah mau mah harus, sudah kewajiban ya. Nah, nanti apabila misalkan penjelasan saya nggak paham, mohon maaf. Nah, di sini ada juga download panduan. Nah, bisa teman-teman di sini download ya. Nah, nanti saya akan kirimkan di deskripsi ya untuk download panduannya. Kalaupun misalkan penjelasan saya kurang jelas, mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa juga untuk like ya, subscribe dan komen. Bantu channel saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.